Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 2 hal yang membuat mantan juga berusaha keras untuk bisa kembali bersamamu. Ya. Jadi tidak hanya kita yang berusaha, tetapi ada kondisi di mana mantan ini juga berusaha keras untuk bisa kembali bersama-sama dengan kita lagi. Nah, jadi keadaan yang pertama, ketika si mantan ini menyadari bahwa ternyata dia hanya dimanfaatkan saja, ya, dimanfaatkan duitnya, kan begitu. Begitu duitnya habis, dia ditinggalkan oleh orang ketiga atau pasangan barunya, dimanfaatkan untuk ngantar jemput ke sana kemari. Pokoknya repot ya, dari pagi sampai pagi lagi cuman mengurusi orang ketiga yang amat sangat dia cintai. Tetapi misal suatu ketika dia sakit, orang ketiga tidak peduli. Dia mau masuk kuliah, dia tidak peduli, ya. Dia mau jalan-jalan dengan teman-temannya, dia tidak peduli. Pada akhirnya mantan menyadari, oh ternyata saya ini cuman dimanfaatkan saja. Ya. Wong namanya cinta ya. Kalau orang mencintai kan biasanya bangga dengan pasangannya. Sekalipun misal orang ketiga ini tidak pernah memasang foto si mantan ini di akun Instagramnya atau di akun Facebooknya. Karena jangan sampai keluarganya tahu kan. Kalau keluarganya sampai tahu, nanti dia pasarannya jadi hilang ya. Kesempatannya untuk mendapatkan seseorang yang lebih baik lagi jadi hilang. Jadi orang tahu nanti, oh ternyata dia sudah punya pasangan. Dia tidak mau yang seperti itu. Dia mau dapat manfaat sebanyak-banyaknya, tetapi jangan sampai orang lain tahu. Tujuannya apa? Setelah manfaatnya ini dia dapatkan semua, dia tetap memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk menemukan seseorang yang baru, yang dia impi-impikan. Kalau dia masih kuliah, kan orang kalau masih kuliah datang ke dalam kehidupannya cuman pengen mengenal saja atau having fun saja ya. Tapi kalau misal menikah dalam keadaan masih kuliah, apalagi pendidikan lanjut, kan biayanya besar ya. Orang mikir-mikir tuh, aduh, nanti disuruh bayari SPP, duit dari mana? Tapi begitu dia rampung kuliahnya, wah, nilainya jadi berbeda, jadi lebih keren lagi, sehingga peluangnya untuk mendapatkan seseorang yang lebih baik itu menjadi meningkat. Nah, maka dia hanya mengambil manfaat saja. Ya. Jadi ibarat orang mau nyebrang, dia butuh jembatan. Nah, si mantan ini yang dia jadikan sebagai jembatan. Begitu dia sudah berhasil menyeberang, mantan dia biarkan dan dia tinggalkan. Nah, dan mantan menyadari, oh ternyata dia cuma dimanfaatkan saja. Nah, yang kedua, tapi sebelum kita bahas nih yang kedua ya, yang belum subscribe, jangan lupa untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama. Nah, yang kedua, ketika mantan sudah tidak punya apa-apa lagi, kan cuma dimanfaatkan,
ya. Begitu tabungannya habis, ya, pekerjaan sepi, tidak punya apa-apa lagi, ya otomatis orang ketiga yang bersamanya akan meninggalkan dia. Dan ketika si mantan tidak punya apa-apa lagi, dia berpikir, aduh mau tinggal di mana nih? Ya, orang yang sudah biasa menempati rumah, tiba-tiba harus pindah tinggal di kos-kosan, misalnya, karena faktor pendidikan tuh. Di kampung halamannya tinggal di rumah, tapi ketika pendidikan kan harus ngekos ya, karena beda kota, berbeda kota, berbeda provinsi ya. Sehingga ngekos, udah biasa tinggal di rumah, tinggal di kos-kosan, rasanya tidak enak. Ya, nah, ketika mantan tidak punya apa-apa lagi, maka dia berpikir, aduh bagaimana caranya, ya nyungsep ya, dikhianati oleh orang ketiga, tapi ya jangan begitu-begitu amat lah. Paling tidak masih bisa hidup dengan lebih nyaman. Ya, misal ada orang nih, sudah punya istri, sudah punya rumah, sudah punya keluarga, kemudian jatuh cinta lagi dengan wanita yang lebih muda, lebih cantik, lebih segalanya lah kelihatannya. Tetapi dia cuma dimanfaatkan. Menikah nih, misal secara siri ya. Kemudian begitu sang istri yang pertama marah-marah dan seterusnya, akhirnya dia diusir nih dari rumah. Karena rumah yang ditempati ini misal warisan dari mertuanya. Dia diusir dari rumah. Otomatis tidak punya apa-apa lagi kan. Begitu dia berpikir dia akan disambut dengan tangan terbuka oleh istrinya yang kedua, oleh istri sirinya, ternyata tidak. Ya, mohon maaf ya, kami tidak bisa menampung nih, karena orang tua belum tahu misalnya. Dia lagi terpuruk, istri keduanya masih santai ya, masih bisa pesta ulang tahun, masih bisa ngerumpi di mall dan seterusnya, padahal dia sudah dalam posisi diusir dan berharap akan diterima dengan tangan terbuka. Dalam perjalanannya, istri keduanya karena melihat tidak punya apa-apa, ya dia tinggalkan. Akhirnya, dia jadi sendirian. Istri pertama tidak mau menerima dia kembali, istri kedua meninggalkan dia karena sudah tidak punya apa-apa. Dia berusaha untuk bisa kembali ke istri pertamanya, paling tidak masih punya rumah lah, bisa numpang rumah, hidup secara layak ya. Kalau ada tamu kan, mosok nerima tamu di kos-kosan kan tidak enak, selama ini dikenal sudah punya rumah kok. Itu pun mungkin masih ada istri yang baik ya, kalau nerima tamu masih dipersilahkan untuk pinjam ruang tamunya ya. Kalau sudah selesai nanti disuruh balik ke kos-kosannya lagi dan seterusnya. Nah, jadi ketika orang tidak punya apa-apa, maka yang dilakukan ya berusaha untuk kembali kepada keadaan di mana dia tetap bisa hidup secara layak. Maka dua hal ini yang biasanya akan membuat mantan berusaha sangat keras untuk bisa kembali kepada kita. Nah, dan manusiawi ya, manusia biasa itu ya bisa salah pilih ya, bisa salah langkah dan seterusnya dalam hidupnya. Karena itu ya, ketika dia mulai menyadari bahwa dia sudah salah dalam memilih, nah, sebelum dia berusaha kembali kepada keadaan seperti semula, maka yang penting dilakukan adalah bertaubat, memohon ampunan kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Ya, mungkin keadaannya dulu itu sudah yang terbaik, tapi dia tidak pandai bersyukur, pengen dengan seseorang yang baru yang ternyata tidak pernah mencintai dia. Nah, karena dia tidak pandai bersyukur, maka nikmatnya pada dirinya dikurangi pada saat ini. Nah, maka
dia harus bertobat, harus meminta ampun kepada Allah, menyadari kehilafannya, kesalahannya. Ya, semoga kedepannya setelah taubatnya diterima, hidupnya menjadi lebih baik. Pintu-pintu rezekinya bisa terbuka kembali. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya summa lakitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah." Hai anak Adam, sungguh seandainya kamu mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian mendatangiku dengan tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, sungguh aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Ya, jadi teruslah memohon ampun kepada Allah agar doa-doa kita bisa kembali menjadi doa yang terkabul. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.